Bapak berdiri, saudara. Saya teringat akan apa yang pernah kami alami sekeluarga beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu kami sekeluarga akan ke Amerika. Tetapi saya karena ada pelayanan, saya 2 minggu di depan saya harus sudah berangkat dulu. Saya putar beberapa kota, kemudian berakhir di Vancouver di Kanada. Dan besok malamnya, saya tahu istri saya dengan 3 anak akan nyusul ke Amerika. Belum pernah sebetulnya istri saya ini praktis ya selama kami menikah, pergi tanpa saya menyertai atau bersama saya ketika kami ke negara lain, ke luar negeri. Inggrisnya hanya bagus untuk shopping, tapi kurang bagus ketika diinterview oleh imigrasi. Dan semalaman saya nggak bisa tidur, saudara. Saya berdoa, saya doakan dia terus. Dan saya sudah tahu dari jam saya ini sudah sampai di Jakarta, ini pas sudah check-in, sekian jam kemudian saya tahu nih, musuhnya sudah, pesawatnya sudah terbang. Saya bayangkan anak-anak masih lebih kecil dari sekarang. Dan dia hanya 1 orang, menghadapi 3 anak, dan kalau duduknya bisa sama-sama baik, kadang-kadang harus terpencar, bagaimana mengatasinya? Semua kesulitan yang akan dia lewati, saya tahu, saya bisa bayangkan semuanya. Dan yang paling menegangkan buat saya adalah, pada beberapa jam sebelum pesawat tiba, kami pergi ke airport, dan anaknya Pak Adi bertanya, Pak Agung, mau jemput istri kok pakai dasi segala? Saya bilang, Kiki, kamu tidak tahu apa yang mereka harus lewati, sedang lewati, dan akan lewati. Aku tidak bersama mereka. Kalau aku pakai dasi, aku hanya tunjukkan apresiasi saya atas hasil perjuangannya. Bisa lolos imigrasi, ditanyain macam-macam. Kalau jawabannya hanya I don't know, I'm sorry, I don't know, I'm sorry, apa yang bakal terjadi? Karena saya cukup punya pengalaman traumatis. Kami pernah pergi sekian tahun sebelumnya. Satu teman kami rombongan pergi, dipulangkan ke Indonesia. Dan itu hak mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Rasanya nunggu setengah jam atau sejam lebih mereka keluar itu lama sekali. Saya gelisah di airport. Saya mundar-mandir, saya berdoa. Saya doakan keluarga saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada akhirnya karena saya ngerti apa yang harus mereka lewati itu. Nanti pertanyaan kok dibuka kopernya. Siapa tahu istri saya lupa bawa abon, bawa dendeng. Jadi masalah ini. Atau anak saya mungkin masukkan telur asin. Aku nggak tahu, saya nggak tahu. Dan saya tidak bisa mendampingi mereka, menolong mereka. Gimana ngangkat koper-koper yang berat-berat itu dan anak-anak masih kecil. Tapi ini yang luar biasa, saudara. Pada saat mereka keluar, Anda tahu yang muncul? Tumpuan koper. Sasa yang kecil di atas koper. Dan di belakangnya yang dorong kereta barang itu Samuel. Dia dorong dengan jaket, dengan sepatu, keren sekali. Dia dorong, lihat saya, tapi katanya, semua teriak-teriak. Buat saya berkata, kalian berhasil. Istri saya bingung, kamu dari khotbah mana? Enggak kemana-mana. Kau pakai dasi, karena aku mau jemput kamu. Sebab aku tahu, kamu melewati banyak hal yang sangat berat, sendirian dengan 3 anak. Lalu kemudian dia cerita, apa yang harus dia lewati. Tidak separah yang saya pikir memang. Tapi cukup berat buat satu ibu dengan 3 anak. Rame sekali katanya. Dan di pesawat ketemu beberapa orang, mereka temenan dengan anak-anak kecil. Mereka ributnya luar biasa. Pesawat hari itu kayak pasar. Pasar Perembain, saya rasa Pak Sugi. Rame sekali. Saya ingat cerita itu. Dengerin baik-baik. Anda tahu perasaan Yesus hari ini? Dia tegang menanti Anda dan saya. Dia tahu apa yang harus kita lewati. Dia tahu apa yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Sebelum sampai kita kepada dia untuk berkumpul dengan dia selama-lamanya. Ingat, Yesus pernah hidup di dunia. Dia merasakan hal yang paling hina, yang paling buruk. Dan dia tahu semua jerih, payah, kesakitan, penderitaan, kesengsaraan manusia. Firman berkata, dia dicobai dalam segala hal, tapi tidak berbuat dosa. Saya pikir hari ini Tuhan menanti, dan dia terus hanya berkata, Bapa, beri kekuatan kepada mereka. Biarkan mereka tuntas sampai selesai. Dan waktu nanti kita ketemu dengan dia,
luar biasa. Saudara tahu minggu lalu ketika kita naikkan lagu tadi, Dia datang di atas awan. Hati saya melonjak, saya berkata, Tuhan terima kasih bahwa kita tidak selamanya harus tinggal di dunia ini. One day ada kehidupan kekal yang luar biasa bersama dengan Yesus kita. Jangan lupa saudara, jangan lupa. Anda boleh hidup sesulit apapun. Saya berkata itu cuma sementara. Tapi yang kekal tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Luar biasa Tuhan menyediakannya buat kita. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan, kami bawa hidup kami petang hari ini. Ya Tuhan Yesus, berikan mercy, berikan kemurahan-Mu, berikan anugerah-Mu. Biar tidak ada orang yang gugur di tengah jalan ya Tuhan. Biarkan kami semua tuntas menyelesaikan bagian kami. Biarkan kami semua tuntas sampai ke garis akhir. Tidak ada orang yang lari di tengah jalan. Tidak ada orang yang sengaja kabur di tengah jalan. Tapi semua kami belajar oleh karena anugerah-Mu. Mau Engkau bawa sampai ke garis akhir. Dan tuntas sampai jumpa dengan Engkau. Hamba minta untuk semua kami, termasuk untuk diri hamba-Mu dan keluarga kami. Tuhan, we need your grace. Kami butuh anugerah-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Dan petang hari ini mampukan hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada umat-Mu. Supaya jadi kekuatan. Dan biarkan Kau meteraikan setiap kami Tuhan pada sore hari ini. Kami dimeteraikan jadi murid Tuhan, jadi anak-anak Tuhan. Dan jadi milik-Mu sendiri. Amen. Apapun yang terjadi, zaman apapun yang akan terjadi, kami percaya kami tetap akan keluar sebagai pemenang. Karena kami dibuat dari emas yang murni, panas seperti apapun akan justru makin memurnikan kami. Amen. Dan tidak menghanguskan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sungguh minta anugerah-Mu Kau nyatakan pada petang hari ini. Terima kasih karena Engkau setia. Engkau berfirman kepada kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian Kau curahkan limpah melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari kita lihat dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-18. Kitab Maleakhi itu merupakan kitab yang terakhir dalam Perjanjian Lama. Pasal 3 ayat yang ke-18 saya akan bacakan, Anda perhatikan baik-baik akan bagian firman ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, kalau Anda perhatikan ayat ini baik-baik, firman berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Jadi begini saudara. Di masa yang lampau orang melihat perbedaan. Orang fasik seperti ini nasibnya, orang benar seperti ini nasibnya. Mereka langsung berkata, iya ini dua kelompok orang yang berbeda. Tapi rupanya kemudian dalam jangka waktu tertentu, entah tidak jelas kenapa, atau kita mungkin bisa cari penjelasan di Alkitab, orang mulai berkata, kok tidak ada lagi perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Rasanya orang benar ya begitu, orang fasik ya tidak lebih jelek nasibnya daripada orang benar. Nah, keadaan seperti ini membuat banyak orang berkata, untuk apa aku hidup dalam kebenaran? Kalau nasibku sama dengan hidupnya orang fasik. Buat apa aku bertahan dalam kebenaran, kalau ternyata orang fasik juga menikmati yang baik? Tapi kemudian firman berkata, Maleakhi bernubuat begini. Maka kamu akan melihat kembali. Artinya, Tuhan akan membuat perbedaan lagi seperti masa-masa yang lampau. Dan Tuhan berkata, Alkitab mengatakan, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah
dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan berkata, dulu dibedakan dengan tajam sekali, ada masanya anugerah Tuhan itu begitu besar, sehingga nampaknya tidak ada perbedaan, tapi Tuhan berkata akan tiba waktunya, aku akan membuat perbedaan lagi. Sehingga orang bisa melihat bahwa hidup sebagai orang fasik berbeda dengan hidup sebagai orang benar. Nah, kalau kita lihat sekarang dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, kita melihat lagi akan adanya suatu perbedaan di sini. Tidak ada waktu membahas dengan detail akan nubuatan mengenai akhir zaman ini. Tapi kalau Anda sudah sampai di Wahyu 6, coba lihat pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman mengatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi, perhatikan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, dengan kata lain, perhatikan baik-baik saudara. Ini sebetulnya bicara tentang Tuhan mengatakan akan adanya keruntuhan secara ekonomi di dunia ini yang diakibatkan oleh pekerjaan setan. Dan ternyata Alkitab menggambarkan dengan istilah secupak gandum sedinar. Secupak itu kurang lebih seliter. Sedinar sama dengan hasil kerja 1 hari. Nah, kalau Anda kepala rumah tangga, kerja sehari, hanya bisa beli katakanlah beras seliter. Saya mau tanya pada saudara, cukup enggak buat kehidupanmu sebetulnya? Kerja 1 hari, hanya bisa beli beras seliter. Saudara tahu kebutuhan kita banyak ya. Bukan hanya beras untuk kita makan. Anda perlu lauk pauk, Anda perlu biaya sekolah anak-anakmu. Engkau perlu berbagai biaya kebutuhan operasionalmu. Anda perlu beli pakaian, Anda perlu makanan ekstra, saudara perlu ini, perlu itu. Ada begitu banyak. Itu berarti sebetulnya Tuhan berkata, nanti orang kerja keras seperti apapun, akan terjadi orang itu tidak akan pernah cukup penghasilannya untuk menghidupi akan dirinya dan keluarganya. Tetapi yang Alkitab berkata, Tuhan mengatakan dia melarang, dia berkata, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kalau Anda baca di kitab Ayub, setiap kali Allah melarang setan untuk berbuat sesuatu, setan tidak berani menerobos larangan Tuhan itu. Jadi kalau dia berkata, akan ada begitu banyak orang mengalami kesulitan, tapi dia berkata, minyak dan anggur itu jangan kau rusakkan. Saya sudah katakan hari Minggu yang lalu, saya ketemu dengan 2 kelompok orang yang berbeda. Yang satu para hamba Tuhan, satu lagi para pelaku ekonomi. Dan mereka orang-orang yang punya modal besar, mereka main besar sekali, dan mereka cerita, dan mereka sampaikan akan apa yang mereka dapatkan. Si hamba Tuhan cerita sisi yang satu dari sisi rohaninya, si pengusaha cerita dari sisi yang dia lihat sehari-hari. Ketika saya gabungkan akan 2 informasi ini, saya berkata, Tuhan, tidak ada indikasi baik sebetulnya dari dua-duanya. Kalau hanya satu sisi, si pengusaha, kita mungkin berkata, belum tentu Tuhan akan berbuat seperti itu. Tapi kalau para hamba Tuhan, kita tahu mereka cukup peka dan mereka menyampaikan banyak hal yang kita melihat bahwa ini akan makin lama makin kurang baik. Kalau kita gabungkan ternyata sama, buat saya sudah menimbulkan keprihatinan. Dan jujur, reaksi saya spontan pada waktu itu, saya berkata, Tuhan, apakah orang benar tidak dibuat berbeda dengan orang fasik? Dan saya mendoakan terutama, mungkin egoisme saya, tapi karena saya dipercayakan gereja di tempat ini, tentu saya berdoa buat saudara. Dan saya berkata, Tuhan, apakah Engkau bisa membuat perbedaan? Karena saya sejelek-jeleknya begini, tentu tidak ingin melihat ada di antara Anda yang hidupnya hancur, berantakan, dan susah. Tentu sebagai manusia, keterbatasan saya banyak sekali. Tapi Tuhan kan tidak terbatas. Tuhan kan sanggup memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang saya tunggu waktu saya berdoa itu, saya bilang, Engkau bicara sesuatu Tuhan.
supaya aku bisa sampaikan kepada umatmu bagaimana tetap bisa survive di tengah-tengah keadaan yang makin buruk. Karena kalau kita baca di Alkitab, ada begitu banyak contoh firman Tuhan yang dengan tegas menunjukkan Allah membuat berbagai macam perbedaan pada orang-orang tertentu. Jadi zaman akhir ini pun bukan sesuatu yang aneh kalau Tuhan itu membuat perbedaan kepada umatnya, kepada orang-orang tertentu. Tapi kemudian ketika Tuhan bicara, saya sadari saudara, saya sadari betul bahwa ternyata memang tidak mudah. Saya bilang, Tuhan, artinya kalau orang hidup dalam egonya sendiri, mereka toh tidak bisa dibedakan. Dan Tuhan berkata, kefasikan dimulai dari ego yang tidak bisa ditundukkan pada kehendak Tuhan. Orang fasik tidak langsung tiba-tiba jadi fasik. Orang fasik ketika egonya tidak mau ditundukkan pada kehendak Tuhan. Dan saya berkata, oke, apakah saya simpan aja di hati Tuhan? Dia berkata tidak. Sampaikan kepada anak-anakku, supaya mereka mengerti apa yang aku inginkan. Saya sadar begini saudara ya. Kenapa Musa suka berantem dengan orang Israel? Kalau Anda pelajari. Saya belajar begini. Musa itu ingin membawa mereka ke Tuhan. Tuhan. Umat yang 2 juta ini gak terlalu peduli sebetulnya. Yang mereka butuhkan makan, minum, sandang, pangan, sehat, punya duit. Itu aja. Mereka gak terlalu butuh soal Tuhan sih. Satu hari Tuhan berkata, aku mau ketemu mereka di Gunung Horeb. Waktu diajak mendekat gunung itu, mereka berkata, Musa, lu ajalah yang naik. Ntar Tuhan ngomong apa, sampaikan, nanti kami turuti. So, kalau kami naik, mati kami. Kami gak mau konyol. Jadi kamu yang naik, jadi mati, lu yang mati katanya. Kalau kamu hidup, dia ngomong apa, ngomong ke kami. Anda lihat perbedaannya. Musanya ingin bawa mereka ke Tuhan, dibelain sampai kepahitan, tetap umat itu sebetulnya simple maunya. Pokoknya hidupku baik Pak, selesai. Loh, ntar ada surga ya, ntar kalau menjelang 3 menit sebelum aku mati, aku ngaku Yesus, pokoknya naik ke surga. Lu kan kamu gak dapat pangkat tinggi, oh, sudah di emperan aja lumayan Pak, daripada neraka katanya. Jadi ada begitu banyak orang Kristen yang tidak punya cukup value secara ilahi dalam melihat akan hidupnya ini. Nah, tetapi saudara, Tuhan pun mengerti akan kebutuhan yang paling basic, yang paling rendah dari umatnya, yang seringkali tidak ada bedanya dengan orang dunia. Dan oleh karena kasihnya yang besar, saya mendorong saudara, jangan puas dengan hanya teriak, minta kebutuhan yang paling basic di dunia ini. Ingini hati yang didapati benar di hadapan Tuhan. Ingini kehidupan yang sampai Allah berkata, aku berkenan kepadamu. Engkau mengenal aku dengan sungguh. Itu akan luar biasa saudara. Dan saya berdoa, Tuhan akan berikan itu dalam hidup kita. Amen. Sekarang orang bertanya, Pak, yang membuat kami itu bisa dibedakan apa? Simple. Ketika saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya jelas sekali. Dan ini yang saya mau bagi buat saudara. Coba lihat 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja 17. Perhatikan mulai ayat yang ke-7. Saya yakin Anda tahu kisahnya. Alkitab mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun ke negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Sebetulnya saudara, dengerin baik-baik ya. Musuhnya Elia waktu itu siapa? Isabel dan Raja Ahab. Waktu Tuhan bicara, kamu harus ke Sarfat yang di Sidon. Itu seperti petir di siang bolong buat Nabi Elia. Kenapa? Sebab Sarfat di Sidon, terutama Sidon itu, tanah kelahirannya atau rumahnya Isabel sebetulnya. Dia bisa berkata, ini gila ini. Musuh yang cari aku mau matiin aku, sekarang aku disuruh ke kotanya. Anda pernah bayangkan itu? Seperti petir di siang bolong. Tapi lihat baik-baik. Di pusat kegelapan itu, Tuhan berkata begini.
Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Tuhan yang perintahkan janda itu untuk beri dia makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada lagi roti padaku sedikit pun, kecuali..." Nah, selalu orang itu kalau punya sedikit berlebihan. "Kami nggak punya apa-apa." Itu janda yang ditagih hutang itu kan juga berkata, "Kami nggak punya apa-apa kecuali minyak dalam buli-buli." Selalu yang kecil itu dianggap tidak ada. Salah, saudara. Kalau Anda hari ini dalam keadaan, "Pak, saya kekurangan, Pak, nggak punya apa-apa," berarti tidak ada harapan buat Anda. Yang benar sebetulnya, engkau selalu menganggap yang kecil sama dengan nol. Salah. Tapi memang dari sononya, manusia tabiatnya begitu. Rasanya kalau sudah punya banyak, baru berkata, "Ya ada sedikit," tapi itu sudah miliatan, saudara. Gitu. Kalau hanya mungkin 30.000, 40.000, 50, "Kami nggak punya apa-apa, Pak." Habis betul. Ternyata besoknya masih hidup. "Loh kok makan?" "Iya tadi pagi baru nyoto, Pak, nggak apa-apa." "Loh katanya nggak punya apa-apa." "Ya cuma 50.000 katanya." Tapi dianggap yang sedikit itu nol. Memang tabiat seluruh dunia manusia begitu. Jangan merasa berdosa sendiri. Dosa rame-rame, saudara, yang sebetulnya. Alright, teruskan lagi. Saya baca ya, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam..." Apa ini? Tempayan. "Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa. Nah sekarang perhatikan. Di tengah pusat kegelapan, Sidon tempat asal kelahiran Isabel. Dari situlah awal kejahatannya. Dari situlah awal penyembahannya dengan setan, dengan berhala. Di pusat kegelapan yang paling pekat zaman itu di Israel. Di tempat di mana Isabel menyebarkan semua kejahatannya. Di tempat itu ada seorang janda yang terkena akibat dari kejahatan ratunya. Dan dia sudah hampir mati, tidak punya apa-apa. Tapi Alkitab mengatakan, kalau kita tadi membaca dengan baik, Anda melihat bahwa pada ujungnya dia tidak jadi mati. Yang dia pikir ini terakhir yang aku punya, ternyata bukan yang terakhir. Justru itu awal dari sesuatu yang begitu banyak, yang begitu limpah, yang Tuhan berikan. Dan dia tetap makan dan tidak mati, sampai Tuhan menurunkan hujan lagi, dan dia dipelihara oleh Allahnya. Mengapa? Sebab di dalam rumahnya ada seorang nabi. Siapa itu? Elia. Perhatikan baik-baik. Saya tidak berkata bahwa kemudian Anda buka rumahmu, buat kamar, cari Nabi Yusak Cipto, cari Nabi Samuel Dudik, cari Nabi siapa. Ya itu boleh juga kalau Anda sekali-sekali mau tampung, terus ditampung. Tapi jumlah mereka kan tidak banyak. Masa Anda mau potong-potong mereka, kan kasihan, saudara. Jadi saya tidak mengajari Anda cari Nabi di luar. Ya toh? Bill Wilson aja punya ministry, non-profit ministry, saudara. Non-profit jadi non-profit, karena banyak profit, cari profit, jadi dia berkata non-profit ministry. So, jadi begini.
Apa sih simbol ini? Ini hanya simbolik sebetulnya. Kita tidak akan pernah bisa kekurangan. Kalau di dalam hidup kita terpelihara suatu maksud Tuhan lewat hidup kita yang dengan setia kita mengerjakannya. Saya ulang lagi. Janda Sarfat ini tetap tidak akan kekurangan dan tidak mati kelaparan. Sebab di dalam rumahnya, di dalam hidupnya, dia pelihara tujuan, rencana, maksud Tuhan atas bangsa Israel dan orang-orang sekitarnya. Dan Nabi ini harus menyelesaikan tugasnya, menjungkir balikkan Israel dan dikembalikan ke Tuhan. Oleh karena janda ini di dalam hidupnya, dia simpan yang namanya maksud Tuhan dalam hidupnya dan lewat hidupnya. Itu yang membuat dia dibedakan dengan yang lain. Kamu Sabtu lalu khotbah, Anda perlu dengar kasetnya. Dia ceritakan temannya. Ini temannya katanya radikal dalam Tuhan. Saya tidak akan cerita yang lain-lain. Tentu tidak bisa sebaik Pak Mul cerita. Saya hanya mau potong sebagian. Satu hari dia punya rukoan dan dia jual tekstil. Di rangkaian ruko itu, aneh katanya hari itu, ujung yang satu terbakar. Ujung yang sana juga terbakar. Jadi orang sudah mulai panik. Orang mulai panik dan api bergerak cepat sekali. Dan dia jual tekstil. Itu merupakan bahan yang dengan gampang dilalap api dan habis. Lalu tetangga yang di depannya, seberangnya berkata, ayo kok katanya, pindahin barangmu ke tempat saya aja. Pegawainya berkata, iya pindahin ke depan. Karena kemana lagi? Itu api akan segera bergerak dan rukonya dia pasti akan habis. Tapi orang ini punya matematika yang brilian sekali. Apa yang dia buat? Dia bilang enggak. Barangku pindah ke lantai 3. Pegawainya bilang ini goblok sekali. Habis dong. Maka susah diselamatkan. Dia bilang tidak. Dia punya alasan rupanya. Jadi barang dinaikkan ke lantai 3 semua, saudara. Lalu kemudian ruko sebelahnya, kanan kirinya mulai kena api. Dan saat itu pemadam kebakaran datang. Melihat bahwa yang utuh cuma satu ruko ini. Yang lain sudah mulai kena api. Jadi mereka konsentrasi. Mereka banjiri akan ruko itu. Lantai pertama dan lantai kedua dibanjiri. Dan sampingnya dibanjiri dengan air. Dan segala macam untuk membuat api tidak merambat. Lalu kemudian baru mereka taklukkan apinya. Dan betul apinya akhirnya padam. Lalu orang-orang mulai melihat. Wah, ini singkoh ini mungkin punya ilmu ya. Dikira ya saudara ya. Kok ngerti ya? Kok tidak akan ada apa-apa? Lalu ketika dilihat di lantai ketiga. Tidak kena air. Semua barangnya utuh. Lantai pertama, lantai kedua basah kuyup. Dan barangnya tidak ada. Sudah naik semua ke lantai 3. Dan ketika ditanya, kenapa kamu naikkan ke lantai 3? Rupanya orang ini anggota The Gideons. Dan dia baru terima kiriman, berapa? Oh, 3.000. 3.000 Alkitab. Dan dia taruh di lantai 3. Jadi dia bilang, aku titipkan ke Tuhan. Ya toh, masa Alkitab 3.000 Tuhan biarkan terbakar? Kan gak mungkin toh. Masa barangnya Tuhan kebakar? Tidak mungkin toh. Dia berkata, titip ya Tuhan, dia titipin barangnya ke Tuhan. Selamat saudara. Ayo. Simpel toh. Si janda ini berkata, ini ada maksud Tuhan lewat Nabi ini. Jadi kalau aku menghisapkan diri kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupku dan lewat hidupku. Hidupku ini dengan sendirinya saudara akan menjadi saluran Tuhan. Dan bendahara Tuhan dalam hidupmu. Sehingga apapun yang terjadi Anda mesti tahu. Yesus tidak pernah bangkrut. Dan tidak akan pernah bangkrut saudara. Jadi kalau engkau setia melakukan yang Tuhan perintahkan. Menjadi bendahara kerajaan surga. Itu sebetulnya apa yang terjadi? Engkau menghisapkan dirimu kepada Dia dan kehendaknya. Dan apa yang Tuhan tugaskan dalam hidupmu. Saya tahu ini tidak mudah. Karena pertempurannya dengan ego kita. Dan itu akan lebih banyak berbicara soal apakah itu sampai menjadi tanda petik ya. Obsesi ilahi dalam kehidupan kita. Yang berkata Tuhan hidupku ini untuk engkau. Yang berkata Tuhan hidupku ini untuk engkau. Apapun aku buat
engkau yang pertama. Apapun engkau mau, aku beri. Jadi motivasi hidupnya itu didrive oleh karena kerinduan untuk berkata, aku mau terhisap jadi bagian dari apa yang Tuhan mau. Nah, saya akan berikan contoh, saudara. Ini kita masih banyak waktu. Hasto baik sekali, kita hanya 2 lagu. Biasanya yang dia suka, You Know That I Love You tidak keluar. Mari kita lihat contoh orang yang bernama Habel. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Perhatikan ini. Ini adalah saksi-saksi iman. Dan nama pertama yang muncul adalah orang bernama Habel. Saya bacakan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, apa hebatnya dari korban Habel? Kemarin saya ngajarin anak saya yang kecil, dia akan ulangan agama. Papa, aku diajarin Pak ulangan agama. Soal apa? Kain dan Habel katanya. Lalu saya tes anak saya dari catatannya. Saya tidak mau keluar terlalu dalam Alkitab, nanti juga akan dia bingung, gurunya juga bingung, saudara. Jadi saya sesuaikan dengan teksnya gurunya aja supaya dapat nilai bagus. Sekolah kan untuk cari nilai sekarang ini ya. Kadang-kadang ilmu atau nilai kita bingung dan kadang-kadang orang lebih cari nilai. So saya ajari anak saya. Saya bilang, Sasa, Kain mempersembahkan apa? Hasil pertanian. Kalau Habel, terus dia ketawa. Ini Pak, teman-temanku goda aku sambil megang tanganku, dia kan gemuk, saudara. Ini domba yang gemuk seperti Sasa, katanya begitu. Jadi dia tidak akan pernah lupa Habel mempersembahkan apa? Dia pegang domba yang gemuk, katanya begitu. Nah, ada orang berkata begini, I think orang ini kurang ajar sih ya. Kain rupanya salah mengerti. Tuhan bukan vegetarian. Tuhan suka makan steak dan barbecue. Jadi makanya korbannya Habel berkenan. Kalau sayur dibakar, tumbuh-tumbuhan dibakar, Tuhan itu bukan vegetarian ternyata. Jadi dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu itu teori ngawurnya luar biasa. Tapi ini yang terjadi, saudara. Nah sekarang mari kita lihat mengapa korban Habel diterima Tuhan. Lihat dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi apa? Petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah sekarang begini, saya mau tunjukkan kepada Anda. Saya akan coba rekonstruksi pelan-pelan supaya Anda tahu akan kisahnya. Alkitab mengatakan karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari Kain. Jadi Habel ketika memberikan korbannya, itu jelas firman berkata karena iman. Bukan karena yang lain, karena iman. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus atau rema Kristus. Saya percaya ini yang terjadi. Satu hari mungkin Habel sedang duduk dengan papahnya, papa Adam, dan ibunya Oma atau ibu Hawa. Ya. Lalu kemudian dia tanya begini sama papahnya.
Dia berkata, Papa Adam, aku anaknya Papa. Papa anaknya siapa? Ya toh? Dan mungkin dia sudah jenius dari kecil. Saya yakin itu ada pembicaraan seperti itu. Nggak percaya ntar ke di surga, tanya sama Habil, saudara. Lalu kemudian Adam berkata, ya ada ceritanya nak. Aku tidak punya orang tua. Tapi aku diciptakan. Siapa yang ciptakan Papa? Tuhan katanya. Lalu kemudian Adam mulai cerita. Tentu dengan hati hancur karena ingat keindahan Taman Eden dan sengsaranya hidup di dunia. Dia cerita dan dia berkata, mamahmu dulu nak, mamahmu. Aku sudah pernah komplain sama Tuhan, cantiknya cantik, bodohnya itu. Dihapusi setan kok ya mau. Dihapusi gimana Pak? Dibujuk suruh makan buah itu. Kok ya dia makan? Nah terus, Papa dikasih buahnya nggak? Kasih. Papa makan juga? Iya. Nah sama katanya. Iya ya, aku lebih bodoh lagi ya katanya. Karena mamahmu dibodohin setan, dia bodoh. Aku dibodohin sama orang bodoh, juga bodoh. Berarti aku lebih bodoh dari yang bodoh katanya. Iya betul juga katanya. Ada mulai bertobat lagi, ampuni Tuhan kebodohanku. Lebih daripada istriku rupanya. Lalu kemudian, ya Tuhan murka. Dengan hati hancur, Papa mengerti. Tuhan usir kami keluar dari Taman Eden. Dan waktu kami berdosa, kami sadar kami telanjang. Papa coba buat dari daun untuk nutupin ketelanjangan kami. Tapi nggak bisa, tetap tidak nyaman. Lalu kemudian Tuhan itu begitu baik. Sebelum kami disuruh pergi, Tuhan ambil seekor domba. Dan dia sembelih domba itu. Diambil kulitnya. Dan Tuhan buatkan pakaian buat Papa dan buat Mama. Kamu lihat ini? Tidak pernah rusak kan? Karena ini made in heaven. Tangan Tuhan. Jadi kalau Anda menjadi desainer pakaian, Anda mewarisi kemampuan Tuhan, saudara-saudaranya. Desainer pertama kan bukan Gianni Versace, tapi Tuhan sendiri membuat pakaian dari kulit domba, kulit binatang. Dan dengan pakaian ini, nah, kami kok merasa lebih nyaman. Hidup kami lebih enak. Lalu kemudian perkataan itu saya yakin begini. Masuk ke hatinya Abel. Untuk menutupi dosa, domba mesti mati. Dengan matinya domba, dosa ditutupi. Berarti binatang yang paling Tuhan suka. Bukan anjing, bukan monyet, bukan ular pasti, tapi domba. Sekarang kita tahu kenapa, karena itu simbol dari siapa? Tuhan Yesus sendiri. Lalu mikir, tapi dia kan dengar itu perkataan. Dan dia dengar cerita tentang perkataan Tuhan. Ingat, iman timbul dari pendengar apa? Firman Kristus. Waktu dia dengar itu, saya yakin jadi rema buat dia. Dan dia berkata, kalau begitu, aku tidak mau seperti kakakku Kain. Dia hidup sebagai petani, bercocok tanam untuk siapa terutama? Untuk dirinya sendiri. Aku mau hidup hasilnya untuk dia. Orang berkata, nggak mungkin Pak. Itu pasti dia bukan vegetarian. Kain vegetarian, dia pasti meat lovers. Apa itu, pecinta daging ini orang. No. Kalau Anda baca, kita nggak ada waktu itu. Di Kejadian pasal 9. Baru Tuhan mengizinkan manusia memakan daging. Ini peristiwa di Kejadian 4. 5 pasal kemudian. Baru ada perintah Tuhan. Engkau boleh makan daging tertentu. Boleh. Jadi waktu itu tidak ada orang makan daging. Nah untuk apa Habel pelihara kambing domba? Belakangan kita tahu. Karena iman. Dia mempersembahkan. Obsesi ilahi menguasai dia. Sampai dia berkata, apapun yang aku kerjakan ini untuk dia. Bukan untuk diriku. Lalu ada orang berkata begini, Pak. Nah kalau gitu kan kita melarat semua Pak.
Berapapun gaji kita hasilnya berikan ke Tuhan semua. Salah. Engkau ini pengelola. Saya juga pengelola. Kalau Anda baca di Matius ya, tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Itu yang punya kebun anggur itu kan Tuhan. Yang menyewakan manusia. Kita semua. Ada waktunya Tuhan itu, pemilik itu datang untuk meminta bagiannya pada waktunya. Dia bukan Tuhan yang kejam, yang menindas kita, memperbudak kita. Bukan. Tapi pertama-tama Tuhan pengen melihat ada orang-orang yang punya hati berkata, Tuhan, aku hisapkan diriku pada kehendak-Mu yang sempurna. Ini loh Tuhan, aku available. Engkau boleh pakai aku. Pakai aku Tuhan. Saya beritahu saudara ya. Engkau tidak akan hidup kekurangan. Karena saya ngalami sendiri. Saya belum bisa cerita lah. Nanti kalau tuntas semua saya cerita apa adanya. Saya nggak mau jadi masalah menghebohkan orang. Tapi apapun yang Dia perintahkan, saya berkata, ya Tuhan. Saya ngerti kadang-kadang buat istri saya, berat saudara. Dulu saya ini kikir, dia murah hati. Sekarang bukan kebalik saudara. Kemurahan yang Tuhan berikan, keberanian untuk korban saya, naik. Dan dia ditegur Tuhan. Kamu mesti bisa ngimbangi suami. Tegur. Saya berkata begini, Tuhan minta sekian. Dia bilang, dari mana? Saya bilang, percayakah kamu hidup normal, lebih dari cukup. Tidak akan kekurangan. Sekarang dia kurus, bukan karena tidak tak kasih makan, saudara. Dia sedang menguruskan badannya. Memang diet, saudara. Bukan karena tidak tak kasih makan. Atau tak kasih tumbuh-tumbuhan, rumput, dan sebagainya. Bukan, saudara. Dia memang tidak nyaman dengan badannya. Dia ingin lebih kurus lagi. Dan dia sedang siksa saya untuk ikut kurus seperti dia. Dan agak berhasil, saya sudah turun, I think 4 kilo lebih, saudara. Lumayan, not bad, saudara. Maklum sudah 40 above, jadi kita mesti. Dan dia selalu berkata begini, aku ingin suamiku tidak mati sebelum waktunya. Wah, dia kalau sudah khotbah begitu, altar kalau saya mesti bertobat datang. Aku berserah, mesti begitu. Tapi saya mau beritahu saudara ya, kami keluarga diberkati Tuhan. Serius. Ajaib. Saya sempat cerita dengan beberapa teman, mereka tahu yang saya katakan. Tapi saya mau buktikan kepada Anda. Saya bilang, Tuhan, aku berterima kasih. Aku bersyukur kepada Engkau Tuhan yang luar biasa. Saya tidak jarang didatangi hamba-hamba Tuhan. Mereka ngeluh nangis. Pak, anak saya sekolah nggak bisa bayar. Pak, saya kok begini. Pak, saya kok begini. Minta uang. Oh, beberapa saya beri. Tapi saya berkata pada mereka, saya bilang, sebab hidupmu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu terhisap dalam kehendak Tuhan atas hidupmu. Bukan 1-2 proyek tertentu. Seumur hidup obsesinya berkata, aku mau hidup bagi dia. Yang aku kerjain ini total milik dia. Anytime dia berkata, itu bagianku nak. Saya berkata, Tuhan, tanpa sungkan, I'll give it to you. Dan ternyata itu membuat proteksi kuat dalam hidup kami. Saya kuat sekali. 2 minggu lalu saya diundang ke Singapura. I'm blessed, saya diberkati. Memang membuat istri saya sampai nyalinya hilang. Saya ngomong begini. Naik pesawat ya? Boleh nggak? Berapapun kita dapat dalam pelayanan ini, semuanya untuk Holy Stadium. Langsung lemes ya. Aku tak cerita dulu ya katanya. Nah, kalau sudah begitu, kita harus punya tenggang rasa sedikit, saudara. Ngerti? Dia cerita begini, begitu, begini, begitu. Terus saya bilang gini, aku ini kok selalu mau ajak deg-degan terus toh. Saya bilang enggak, itu hanya ngeri-ngeri sedap, saya berkata. Sampai Singapura, oh kami nikmati semuanya. Saya sampai ngomong sama istri saya, orang kok gak mau jadi hamba Tuhan ya. Hidup enaknya begini kok orang gak mau ya, saya bilang. Saya beritahu saudara, tergantung sebetulnya. Apakah kita punya obsesi ilahi yang sama? Saya beritahu ya saudara, kalau saya hancur dan melarat karena apa yang saya buat, dari apa yang firman katakan, tidak akan saya ceritakan kepada saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, aku menikmati, aku enjoy. Mazmur 119 ayat 32, kalau saya dibuka dengan baik. Dalam bahasa Inggrisnya bagus dikatakan apa? I will run in thy path.
Aku akan lari di jalanmu. Because my heart is free. Karena hatiku merdeka. Amen. Kalau hatimu tidak merdeka, terikat, kamu nggak bisa lari. Makin banyak belenggu di hatimu, makin berat langkah saudara. Tapi firman berkatakan, I will run in thy path. Aku akan lari di jalanmu. Because my heart is free. Karena hatiku merdeka. Amen, saudara. Saya bilang, Tuhan, ikut engkau itu luar biasa. Dulu saya ngomong dengan Pak Yusak. Pak Yusak. Kowe kok dikei duit kok akeh men toh? Dikirimi duit itu. Wah, rati. Ambok dibagi aku cicik, saya bilang gitu. Ora dikongkon. Kowe cuma cerita totok mbak aku. Kayak duitnya aku toh. Kita kan kami gak dekat. Ora dikongkon. Ora tak kei kowe, katanya gitu. Kalau saya telepon, pilih, katanya gitu. Kan saya tole gitu. Tapi lama-lama saya belajar. Itu sebetulnya bukan ini orang lebih berkat ini. Itu kalau Anda bisa nangkep sari hidup, saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Amen. Dengar Bapak ya. Yang saya sampaikan ini, it's not easy. Tidak gampang. Jujur ya. Kalau boleh tanya istri saya, dia belum sepenuhnya bisa ngerti yang di benak suaminya. Cuma dia istri yang baik. Tidak pernah dia berantem soal itu. Ujungnya dia berkata, ya sudah, aku menyerah. Ya sudah, terserah kamu. Tapi terus saya membuktikan ke dia. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Saya kan nggak kelihatan orang melarat dan susah toh saudara ya. Yakin tidak lah. Tapi saya mau beritahu saudara, kami diberkati. Hidup kami luar biasa dengan Tuhan. Oh ya, mesti ada pergumulan pasti. Seumur hidup kita tidak pernah lepas dan itu bagus toh, menempa hidup kita. Tapi saya selalu ingat obsesi ilahi dalam hidup saya. Saya tutup dengan ini saudara. Sebelum kami menikah, istri saya yang doa puasa 2 hari. Saya pernah ceritakan itu. Hari pertama dia puasa buat saya. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu rahasia-rahasia kerajaan surga. Saya nikmati sampai hari ini. Hari berikutnya dia puasa untuk dirinya. Dapat ayat di Lukas yang berkata, ada wanita-wanita yang melayani Tuhan dengan kekayaan. Saya bilang pada waktu itu, saya berkata, kami belum punya apa-apa, kami mulai dengan nol. Menikah itu saudara, uang kami habis. Karena dulu kan sumbangan tidak seperti sekarang toh. Sekarang kan tanpa mengurangi rasa hormat, begitu. Artinya duit, cash kan gitu ya. Kami tidak menerima karangan bunga dan cindera mata atau apa gitu. Dulu kan nggak bisa begitu, karena dulu orang seperti saya sopan sekali. Ya apapun yang mau diberi. Tapi begitu kawin selesai, Anda jadi buka warung kecil. Itu album setumpuk tinggi banget. Di rumah saya jam dinding 15 biji tak pasang semua. Sambil saya nunggu siapa yang kawin tak lepasin satu, sumbangkan lagi. Ya, termos, waduh termos. Rantangan, siapa yang mau rantangan kerja? Banyak banget. Gelas. Itu bukai 2 hari saudara. Termos. Mau diapain? Jadi uangnya sedikit sekali. Itu uang, hari berikutnya saya datang ke rumahnya Pak Timotius. Dia yang dia itu dulu kan belum ngerti firman, tapi dia orang baik. Dia jamin buat saya. Dia punya langganan toko roti, excellent itu. Dia bilang, ini saudara saya mau menikah. Ambil dulu ya, boleh. Bayarnya mundur 2 hari. Jadi habis nikah, saya bayar. Itu uang sumbangan persis habis, saudara. Habis. Terus sore-sore, ada yang datang berkata, ini ada yang kelewatan nyumbang. Dibuka 50.000. Kami modal hidup pertama. Saham pertama masuk. 50.000 rupiah, saudara. Lumayan. Mungkin uang sekarang sudah 50 miliar kira-kira kali ya. Enggak lah, 50.000. Dengan itu kami hidup. Nah, sering kali kita nggak bisa makan loh. Ya pagi Indomie. Ya pagi telur. Makanya lama-lama kolesterol naik, saudara. Terus bosan toh. Pergi ke rumah mami saya, ke rumah mertua saya, ke rumah omanya dia. Ngepasi jam makan.
mereka nggak tahu saya memang kita orang-orang pinter toh, kan disekolahkan sampai sarjana kan. Ngerti ini kan jam makan, datang datang makan. Itu yang kami tunggu, makan. Menambah gizi, saudara. Serius itu. Barang-barang kecil yang saya pakai untuk ngelamar dia, bulan pertama langsung dijual. Untuk apa? Membayar angsuran rumah. Tapi Tuhan berkata, aku tetap dengan janji. Aku tidak akan goyah. Kamu dipakai memberkati juga dengan keuangan. Jadi Bapak king atau priest? Pring saya. Kerjain dua-dua sudah. Sebab saya tidak bisa membawa Anda ke tempat yang tidak saya masuki. Kecuali saya ngecap dengan saudara. Right? Ke tempat yang tidak saya hidupi. Saya nggak bisa cerita kepada saudara. Tapi saya sudah hidupi, saya berkata, luar biasa. Saya ngomong apa Pak Yusak? Pak Yusak, luar biasa. Lah kowe entuk lah keso aku. Jatai dewi-dewi, saya berkata gitu. Tapi dia pernah ngomongin saya. Dia waktu doakan saya tuh, sekian tahun lalu, 8 tahun lalu. Dia bilang, aku ini mata duitan. Dia bilang. Jadi Tuhan tidak pernah beri aku banyak, tapi tidak pernah habis saja. Cukup, tapi tidak pernah habis. Dia bilang, kamu bisa pegang uang gede. Dan Tuhan membuktikan hari ini. Dia Tuhan yang setia. Luar biasa. Amen, saudara. Saya heran kenapa orang tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya waktu harvest di sini. Anda ingat harvest? Orang berjubel. Begini. Saya duduk di kursi lega sekali di situ, saudara. Dengan ada good air dekat saya. Sehingga aroma orang lain tidak terlalu menyiksa paru-paru saya, saudara. Saya bilang, heran ya, orang kok nggak mau jadi hamba Tuhan. Poinnya bukan jadi pendeta. Kalau Anda jadi pendeta semua, saya pensiun, saudara. Tapi apakah Anda cukup punya obsesi dalam hidupmu? Apapun Tuhan, ini untuk engkau. Prioritasku ke engkau, bukan ke diriku. Di situ engkau aman. Singkoh tadi, tekstilnya dititipin Tuhan. Di tempat 3000 Alkitab ada. Dia bilang, tidak mungkin itu Alkitab terbakar. Lolos, hidupnya survive, tetap karena dia. Amen, saudara. Mari tundukkan kepala. Tuhan, hari ini kami akan lakukan seperti yang kau perintahkan. Wahyu mengatakan jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Malam ini biarkan semua yang berkata ya dengan panggilan Tuhan untuk jadi seperti Habel. Biarkan engkau meteraikan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari Sabtu Minggu mendatang ini engkau siapkan kami, terima tubuh dan darahmu. Hari ini biar minyakmu diberi. Dan Sabtu Minggu mendatang biar anggurmu engkau berikan Tuhan. Coba ambil waktu beberapa saat, saudara. Saya tahu ini bukan kesulitan yang gampang. Keputusan yang gampang, maaf. Saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah untuk memutuskan, Tuhan, aku mau terhisap di dalam engkau dan rencanamu. Hanya itu, saudara. Pelajari lagi dari janda Sarfat itu. Dia tertolong karena nabinya di tengah-tengah dia. Saya berdoa hari ini. Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Seperti janda Sarfat dalam hidupku. Hanya itu syaratnya. Kalau Anda ingin menikmati perkecualian dari Tuhan, dimeteraikan karena dia. Izinkan saya berdoa buat saudara pada malam hari ini. Kalau engkau berkata, ya Tuhan, aku mau. Di tempat masing-masing kau angkat tangan bersama dengan saya. Saya doakan engkau malam ini. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami tahu ini bukan hal yang mudah. Kami terus terseret dalam upaya untuk memuaskan hidup kami sendiri. Dan ujungnya kami mengerti, tidak ada jaminan apapun daripadamu. Tapi hari ini Tuhan, bawa kami. Kami tahu kemampuan manusia kami terbatas. Kami tahu tidak bisa secara manusia. Tapi kalau Engkau yang panggil, akan memampu Tuhan.
Hamba berdoa Engkau meteraikan semua kami. Kami angkat tangan kami, Engkau meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berfirman, jangan Engkau rusakkan minyak dan anggur. Dan biar minyakmu Engkau berikan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berdiri sama-sama saudara. Sebentar saya mau berikan kesempatan Anda memberikan korban saudara. Saya hanya terdorong aja untuk semua korban kita pada petang hari ini kita mau pakai untuk melayani lewat televisi, program televisi. Anda mengerti bahwa di Trans program kita tiap bulan itu makin besar yang merespon. Di TV Borobudur juga baik sekali. Memang produksi kita belum sempurna, tapi akan nanti beberapa produksi lagi yang akan dibuat dengan barang baru dan program baru yang kita miliki, software baru akan jauh lebih bagus dan lebih sempurna. Tapi kita mau pakai ini untuk memberkati bangsa ini. Kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita mau berkati bangsa ini. Akan banyak dibuka jalan di depan. Saya mau mendorong Anda, mari berdoa, tanya Tuhan berapa yang harus kita persembahkan. Dan sementara itu para hamba Tuhan yang akan melayani bisa mempersiapkan diri. Mari angkat tangan sama-sama saya lagi. Tuhan beri kami hati untuk melihat bangsa ini dimenangkan. Engkau sudah buka berbagai stasiun televisi buat kami. Sekarang kami mau berkati lewat ministry ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Hamba berdoa Engkau bicara kepada setiap kami. Berapa yang harus kami persembahkan. Dan dengan sukacita kami akan berikan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua berkata, Amen. Silakan duduk sebentar. Anda memberikan korban saudara. Dan begitu selesai kita akan mulai.